Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa di dalam sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami' dan semoga Allah Ta'ala memberikan berbagai kemudahan dan kelancaran setiap urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini masih tentang sholawat. Dan sholawat yang dipilih pada pertemuan kali ini adalah sholawat sa'adah. Sholawat sa'adah salah satu sholawat yang juga populer di kalangan para ahli sholawat. Adapun sigat daripada sholawat sa'adah kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Kurang lebih syaratnya seperti itu. Artinya, ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jumlah bilangan ilmu-Mu ya Allah, rahmat dan kesejahteraan yang kekal sekekal kekuasaan-Mu ya Allah. Lalu keutamaan daripada sholawat sa'adah ini
adalah yang pertama, bahwa sholawat ini itu mengimbangi dengan 600.000 kali membaca sholawat yang lainnya. Jadi biasakanlah untuk membaca sholawat ini meskipun seminggu sekali atau sehari sekali, mengingat kebesaran fadilah dan keutamaan fadilah dari sholawat sa'adah ini. Bacaan sholawat sekali dari sholawat ini akan sebanding atau akan setara dengan 600.000 kali membaca sholawat yang lainnya. Yang kedua, barang siapa yang membiasakan membaca sholawat di setiap Jumat sebanyak 1000 kali, maka dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya. Jadi insya Allah tidak akan terzalimi oleh makhluk apapun dan tidak akan terkena dampak di akhirat dengan sesuatu apapun. Lalu yang ketiga, barang siapa yang membaca sholawat ini sebanyak 99 kali ba'da salat hajat selama 40 hari, maka insya Allah tidak akan pelupa. Pikirannya akan tajam, akalnya akan baik di dalam mencerna dan menalar apa-apa yang masuk ke dalam akalnya, dan ingatannya akan kuat. Yang keempat adalah barang siapa yang membaca 11 kali di setiap ba'da salat fardu dengan istiqomah, dengan melazimkan membacanya, maka insya Allah hatinya akan menjadi terang, dicerdaskan, serta ingatannya akan kuat untuk menghafal dengan izin Allah Ta'ala. Lalu fadilah umum daripada sholawat itu juga ditegaskan dengan beberapa riwayat. Suatu hadis yang sempat ditukil, yang sempat direferensi oleh Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tabrani. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, maka hendaklah ia bersalawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Imam Ibnu As-Sunni. Redaksi hadis tersebut hanyalah satu penggalan saja, sementara redaksi selanjutnya dari hadis tersebut adalah man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipatnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Al-Azkar bahwa sanad hadis ini jayyid. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya dari hadis tersebut adalah thiqah, yaitu terpercaya. Hadis ini juga merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Di samping dua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis ini juga dikuatkan
dengan sejumlah hadis-hadis pendukung, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di dalam kitab Amadul Yaum wa Lailah dari Jabir radhiyallahu taala anhu dengan redaksi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqa. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersolawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersolawat kepadaku. Jadi artinya barang siapa yang tidak ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat falam yusalli, dia tidak bersolawat kepadaku, faqad syaqa, maka benar-benar ia telah celaka. Namun sanad hadis versi dari Ibnu As-Sunni ini dinilai dhaif oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya. Hadis pendukung yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dari Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang ketika namaku disebutkan di hadapannya dia alfa atau lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah lupa pula, telah alfa pula jalan ke surga. Imam Al-Haythami mengatakan bahwa di dalam hadis, sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Bishr bin Muhammad Al-Kindi atau Bashir. Jika benar bernama Bishr, maka ia dinilai telah dhaif oleh Ibnu Al-Mubarrak, oleh Imam Ibnu Ma'in, oleh Imam Ad-Daraqutni dan yang lainnya. Sementara jika benar bernama Bashir, maka jelas Ibnu Al-Jazari mengatakan, aku tidak pernah menjumpai ada ulama yang menyebutkan nama Bashir. Imam Al-Qastalani dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini sebagai ma'lul. Adapun pendukung hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah lupa jalannya ke surga. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Jubarah bin Al-Mughallis. Status dari Jubarah bin Al-Mughallis ini masih diperdebatkan terkait dengan status keperawiannya. Lalu ada riwayat yang mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Selain Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini memiliki beberapa redaksi
Di antaranya adalah redaksi yang tercantum di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dengan redaksi sebagai berikut: Man shalla alayya maratan wahidatan kataballahu lahu biha asyra hasanat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, maka Allah Ta'ala akan menetapkan 10 kebaikan baginya sebagai pahala satu solawat yang dibacanya tersebut. Sementara di dalam redaksi Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i adalah Man shalla alayya salatan wahidatan sadallahu alaihi biha asyra hasanat wa hatta anhu biha asyra sayyiat wa rafa'ahu biha asyra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat. Di samping itu juga menghapus 10 dosa keburukannya dan menaikkan 10 derajat baginya. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya yang menilai bahwa sanad hadis ini berderajat sahih, dan penilaiannya ini disetujui pula oleh Imam Adz-Dzahabi. Mereka meriwayatkan hadis tersebut di atas dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Sementara itu Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis serupa dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Ala ubasyiruk innallaha azza wa jal yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Jibril berkata, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu? Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang menyampaikan salam kedamaian kepadamu, maka Allah Ta'ala akan memberikan salam kedamaian kepadanya. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan ini adalah sahih. Hadis yang dengan makna yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Dunya dan Abu Ya'la dengan redaksi Man shalla alayya salatan min ummati kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menuliskan baginya 10 kebaikan sebagai pahalanya, dan Allah juga akan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Bazzar dari Abu Burdah bin Dinar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan qalbuh sallallahu biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa katabalahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku dengan solawat yang benar-benar ikhlas dari hatinya, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat sambil mengangkat 10 derajat, menetapkan 10 pahala kebaikan untuknya, dan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Hadis serupa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim
dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, namun dengan tambahan redaksi wa kunna lahu idla asyara riqab, yang artinya dan hal itu baginya setara dengan membebaskan 10 budak. Lebih lanjut, Imam Muslim dan Imam Abu Daud serta Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang semakna dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai juga meriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyambut pagi dengan hati sukacita yang terpancar pada wajah beliau yang mulia yang terlihat berbinar-binar. Lalu para sahabatnya pun bertanya, "Wahai Rasulullah, pagi ini Anda terlihat begitu ceria dan wajah Anda begitu berbinar-binar." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar sekali. Tadi ada seorang utusan Tuhanku, yaitu Jibril, yang datang menemuiku dan berkata, Man shalla alaika min ummatik salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'a biha asyra darajat." Jibril mengatakan, barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadamu, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Allah juga akan menghapus 10 dosa keburukan darinya dan menaikkan derajatnya 10 kali lipatnya. Sedangkan Imam At-Tabrani meriwayatkannya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu anifan ar-rabbihi azza wa jal faqal ma 'alal arab min muslimi yusalli alaik marratan wahidatan illa sallaitu alaih ana wa malaikati asyra." Jibril baru saja datang menemuiku mewakili Tuhannya, dan ia berkata, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang bersolawat kepadaku sekali saja, kecuali aku akan bersolawat kepadanya bersama malaikatku sebanyak 10 kali. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah fadilah dari sholawat. Sebahagiannya akan disebut sebagai suatu fadilah, dan pembahasannya insyaallah akan dijelaskan berikutnya insyaallah. Hal tersebut dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Tuhfatul Dzakirinnya. Demikian penjelasan daripada fadilah sholawat. Semoga bermanfaat dan semoga para mustami mengambil manfaat, mengambil motivasi, mengambil ilham daripada untuk senantiasa giat di dalam membaca sholawat, sebagai pendorong juga di dalam membaca sholawat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, dan kesalahan tersebut merupakan mutlak dari kebodohan dan kesalahan saya. Dan saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait daripada
kesalahan-kesalahan yang baik disadari oleh saya maupun tidak disadari. Adapun jika di dalam penjelasan pembicaraan dari awal sampai saat ini ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut berasal dari kebenaran Allah Ta'ala, berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya secara pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di segmen yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.